Ya, Ustadz sudah ngirim file Excel-nya ke grup WA gitu ya. Nah, data itu yang mau kita olah. Data itu yang mau kita olah. Ini juga Ustadz sudah merekam aktivitas kita supaya nanti teman-temannya bisa lihat bagaimana cara mengolah eh, data statistika itu ya. Nah, Ustaz. Oke. Ustadz juga ngundang ini teman-teman kalian yang di PBA 2. Katanya hari ini tabrakan dengan mata kuliah sosiolinguistik. Gitu ya. Kalian sudah bisa buka file Excel-nya? Sudah dilihat file Excel-nya? Iya, Ustaz. Jadi itu ada dua nilai gitu ya. Nilai kelas eksperimen sama nilai kelas kontrol. Gitu ya. Sudah? Nah, jadi kita mau mengolah dan menganalisis datanya pakai Excel. Karena ini bagian dari statistika inferensial dan parametrik. Oke ya. Pertama, kita harus mengaktifkan data analisis data. File itu, kemudian option, kemudian adds in, ada adds in. Nah, tunggu sebentar, itu loading. Nah, nanti muncul, kita perlu mengeluarkan tools tambahan di sini. Ya, loadingnya tergantung komputer masing-masing ya. Jadi itu biasanya ini untuk menguji misalkan di kelas eksperimen itu diterapkan model pembelajaran, metode atau strategi atau pendekatan. Itu ya biasanya judulnya pengaruh model, metode, strategi A terhadap kemampuan bahasa Arab gitu ya. Nah, dalam statistiknya itu ada hipotesis, ada H0-nya, ada H0 tidak ada pengaruh, H alternatif H1 biasanya ada pengaruh. Nah, ini akan menguji antara dua kelompok gitu ya. Eksperimen dan kelas kontrol. Oke. Nah, ini. Jadi dia akan muncul analisis toolpath. Ini yang mau kita tambahkan. Klik go ya. Klik go. Analisis toolpath dicentang itu. Kemudian oke. Nanti dia muncul di tools tambahan di sini. Sudah kalian lakukan? Sudah kalian lakukan? Muncul enggak di Excel-nya? Pak, boleh ulang sekali lagi nggak, Pak? Soalnya laptopnya baru hidup. Oke, jadi
Sambil buka file Excel yang Bapak kirim ya. Pertama di Iya, file, ya file, kemudian option, kemudian ada add-ins, sudah. Kemudian nanti analisis toolpack-nya di blok, gitu ya, di blok. Kemudian klik ke bawah Excel Add-in Go. Nah, itu nanti analisis toolpack-nya kena dicentang. Gitu ya, klik OK. Gitu ya. Tinggal munculnya di mana dia nih. Ada dia tuh muncul formula data. Nah, ini data analisis. Jadi dia ada di bagian data analisis di sini ya. Sudah muncul? Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Perlu diulangi lagi atau tidak? Iya Pak, kalau bisa Pak. Diulangi lagi Pak. Soalnya Ulangin baru sekali lagi, Pak. Ulangi lagi ya. Jadi Soalnya kecepatan tadi. di file ya, di file. Ini Ustadz pakai Excel 2010 ya. Sudah di file. Tolong responnya kalau mengerti. File, option, diklik option. Nanti di sini ada add-ins di bawah general formula, ada di bawah sekalinya itu add-ins. Gitu ya, nanti muncul analisis toolpack gitu ya. Analisis toolpack di Pak, blok. kalau Excel 2007 udah bisa, Pak ya? Ada nggak di sini keterangannya analisis toolpack? Biasanya penamaannya ya, ada juga. Ada Ustaz. Ada nggak? Coba diikuti saja. General, Edsin, ada nggak analisis toolpack seperti itu? Ada Ustaz di Word 2007. Ada ya? Di mana? Di mana? Di option, add-ins, analysis toolpack. Ada? Di option. Option. Ulangi lagi ya. Jadi di file, terus di bawahnya ada option. Itu ada option tulisan. Sudah? Sudah diikuti? Sudah diikuti? Sudah diikuti belum? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ada option itu nanti muncul pilihan toolsnya ada. Nah, pilih yang add-ins. Terlihat belum? Di tempat kalian ada nggak add-ins? Ada tidak? Ada tidak? Muncul nggak? Ada tidak add-ins? Kalau belum itu kayak mana ya Ustaz? Di option cari aja add-ins. Add-ins muncul nggak? Udah ada Ustaz. Muncul nggak? Muncul? Muncul. Ada nggak? Ustaz, kalau yang yang Excel 2007 tuh udah ketik bacaan filenya, Tat. Nggak bacaan apa? Nggak katin bacaan apa? File.
Excel 2007 ya? Bener enggak? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya Ustadz. Iya Nah, ya Ustadz, Kak. kalau coba kalian cari di Google itu ada keterangan, bisa juga menampilkan analisis toolpath. Klik tab file, klik object, klik kategori add-in katanya. Sama, jadi perintahnya sama, file, option, add-in Excel 2007. Karena dia berlaku semua 2007, 2010, 2013 itu sama. File, option gitu ya. Ada add-ins, pada listnya pilih ada di apa nih tambahan pada listnya application add-ins, nah itu analisis toolpath. Kemudian pilih di blok, baru klik go. Gimana? Iya, Nah, ada, ada Ustadz, ada. Ada ya? Sudah? Ada. Sudah ya? Sekarang, nah dia muncul di bagian bar data, file, home, insert, page layout, gitu ya. Formula, data. Nah, data, diklik datanya, maka dia di bagian sebelah kanan itu data analisis. Sudah? Sudah bisa dilanjutkan? Keluar sudah muncul data analisisnya? Muncul tidak data analisis di bagian kanan atas? Gimana? Iya, muncul Ustaz. Data analisis kan. Ustaz? Iya, Paling data pojok kanan. analisis. Iya. Muncul ya? Iya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau menguji namanya uji normalitas. Kita deskriptif dulu. Data analisis, klik data analisis. File Excel-nya sudah di-download belum? File Excel-nya sudah dibuka? File Excel-nya sudah dibuka belum? Sudah Ustadz. Sudah ya? Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan data deskriptif analistik. Jadi, klik data analisisnya, pilih deskriptif, pilih deskriptif analisis. Nah, deskriptif statistik. Sudah dipilih? Sudah, Ustaz. Sudah ya, kita klik OK ya. Oke. Nah, nanti muncul kotak dialognya input ring. Nah, kita mau mendeskripsikan nilai kelas eksperimen ya. Jadi di blok angka 91 sampai 20. Gitu ya. Sudah? Sudah di blok? Sudah di blok? Dari nomor 1 sampai 20 kan Ustaz? Ya. Sampai kan Ya. 84. Jadi untuk kita mau mendeskripsikan data kelas eksperimen ya.
Sudah diblok semua? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah Ustadz. Oke, kalau sudah dipilih summary statistik dicentang. Summary statistiknya dicentang. Sudah? Sudah. Sudah ya? Klik OK. Nah, dia muncul di lembar, kalau di Ustadz lembar keempat. Iya, Ustaz. Sama ya? Nah, lembar keempat. Ini yang kolom 1 bisa diganti namanya. Eksperimen. Nah, gitu ya. Nah, diulangi juga untuk yang kelas kontrolnya. Kembali lagi ke data, data analisis, deskriptif statistik, oke. Sekarang di blok, dihapus ini. Sekarang blok yang kelas kontrol. Di blok. Summary statistiknya tetap dicentang, klik OK. Nah, dia muncul di lembar kelima, sheet 5. Lembar kelima. Jadi kolom satunya kita ganti nama kontrol, gitu ya, kelas kontrol. Itu dapat. Jadi lembar keempat eksperimen, lembar kelima kelas kontrol. Itu diketahui rata-ratanya 83,95. Standar deviasinya, standar deviasi itu simpangan baku 5,77. Terus yang kelas kontrolnya rata-ratanya 63,3. Standar deviasinya simpangan bakunya 7,53. Gitu ya. Sudah terlihat? Itu siapa itu? Sudah? Nah, kita akan memperhatikan nilai untuk melihat uji normalitas, itu memperhatikan nilai rasio pada kurtosis sama skewness. Kurtosis sama skewness. Gitu ya. Kurtosis sama skewness. Coba diperhatikan. Sekarang lihat nilai rasio skewness pada kelas kelas eksperimen. Berapa nilainya? Berapa rasio skewness pada kelas eksperimen? Berapa nilainya? Berapa nilai skewness pada kelas eksperimen? Berapa? Berapa nilai rasio skewness pada kelas eksperimen? Ini ya. Benar nggak? Benar tidak? Nilai skewness kelas eksperimen. Berapa nilainya? Dia lihat di lembar 4.
kalau di tempat Ustaz lembar keempat ya, di Excel lembar keempat. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa nilai skewness pada kelas eksperimen? Ya, berapa nilai skewness pada kelas eksperimen? Berapa nilai skewness pada kelas eksperimen? Yang minus 0,9 itu ya Ustaz. 0,40 Ustaz. 40. Minus 0,409 ya. 40. Ya Ustaz. Ya. Terus nilai skewness pada kelas kontrol berapa? Berapa kelas kontrol? Minus? Ini ya. Minus 0,049. Nah, jadi minus 0,049. Oke. Jadi karena nilai skewness kelas kontrol minus 0,41, kelas kontrolnya minus 0,04 gitu ya. 49 gitu ya. Nilainya di antara min 2 sampai dengan 2. Ini kriterianya. Kalau nilai skewness-nya di antara min 2 sampai dengan 2, maka sebaran data itu dikatakan normal. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Ya, jadi kalau nilai skewness-nya di antara min 2 sampai dengan 2, maka datanya berdistribusi normal. Gitu ya. Berlaku juga dengan memperhatikan nilai kurtosis. Kalau nilai kurtosisnya antara min 2 sampai dengan 2, maka datanya berdistribusi normal. Kalau kita lihat nilai kurtosis kelas eksperimen minus 0,75, kelas kontrolnya minus 1,19. Artinya nilai kurtosis kedua kelas itu di antara min 2 sampai dengan 2. Maka data kelas eksperimen dan data kelas kontrol berdistribusi normal. Gitu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Ya, sekarang kita lanjut ke uji namanya uji homogenitas. Buka kembali ke lembar 1. Lembar 1. Sekarang klik data analisis lagi. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Pilih F-test to sample for variance. Pilih F-test to sample for variance. Sudah? Sudah ya? Klik OK. Nah, ini variabel rank 1. Ini kita pilih ke kelas eksperimen di blok. Kelas eksperimen di blok. Nah,
Kemudian variabel 2 ranknya kita pindahkan kursornya. Nah, di blok yang kelas kontrol. Di blok lagi 58 gitu. Udah, ini terlihat alfanya 0,05. Biarkan seperti itu, default bawaan komputer, atau kalau untuk kita juga berlaku alfanya 0,05. Ini worksheet-nya tetap diaktifkan. Sudah? Sudah belum? Udah ya, sekarang diklik OK. Maka dia muncul di lembar ke-6. Lembar ke-6. Lembar ke-6. Variabel 1 beri nama lagi, ganti nama jadi eksperimen. Variabel 2 ganti nama kelas kontrol. Sudah? Nah, sekarang yang diperhatikan ini yang akan Ustadz warnai. Ini F ini namanya F hitung. Ustadz kasih warna merah. Ini F kritis, F tabel. Biasanya F tabel tuh. Nah. Terlihat ya? Terlihat tidak? Berapa nilai F? F hitungnya? Berapa nilai F hitungnya? 0,58 ya. 588 Iya, ya. Ustaz. F kritis atau F tabelnya 0,46. 0,46. 46. Ya. Jadi kriteria nanti kalau hipotesisnya ada 2 di sini untuk uji homogenitas itu. H0 hipotesis 0 varians kedua kelompok data homogen. H1 varians kedua kelompok data tidak homogen. Kriteria hipotesisnya, jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F kritis, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, sekarang dilihat F hitungnya berapa? F hitungnya 0,59 ya. Betul? F kritisnya 0,46. 46. Karena F hitung lebih besar dari F kritis, maka H0 ditolak. Gitu ya? H0 ditolak artinya varians kedua kelompok data tidak homogen. Gitu ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi ini nanti digunakan untuk syarat ini nanti digunakan untuk video ya deres lah goblok. digunakan untuk uji T-nya nanti untuk melihat ada pengaruh atau tidak. Nanti uji T-nya ada 2. Uji T kalau variansnya homogen. Ada pilihan kedua, uji T jika varians datanya tidak homogen. Karena varians data kita tidak homogen, maka itu yang akan kita pilih pada uji T-nya nanti. Uji hipotesis untuk melihat pengaruh atau tidak. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Aduh api ya. Sampai di sini bisa Panas loh, aku dipahami? dekat kau. Mantap loh. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Ustaz. Gimana?
Jadi kedua kelompok data kita itu kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. Jadi kriteria itu yang akan kita pakai untuk menguji hipotesis. Kalau untuk hipotesisnya gitu ya. Bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami tidak? Gimana? Yang lain bisa dipahami tidak? Yang lain bisa dipahami tidak? Kita lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan kepada uji T-nya. Uji T-nya. Di sini ya, kita lanjutkan pada uji T-nya. Sekarang kembali ke data analisis tadi. Ke data analisis. Ke data analisis ya. Data analisis diklik. Nah, sekarang ke data analisis kita ngambil, nah ini ada dua jenis nih. T-test to sample assuming equal variance, T-test to sample assuming unequal variance. Karena kita tadi datanya tidak, kedua data tidak homogen atau variance datanya tidak homogen, maka kita pilih unequal variance. Sudah dipilih? Klik OK. Sudah diikuti? Sudah. Oke. Nah, variabel rank 1 sama seperti uji F-nya tadi. Rank variabel 1, kelas eksperimen di blok. Gitu ya. Kemudian pindahkan kursornya untuk variabel 2. Kelas kontrol. Alfanya tetap pilih 0,05. Output optionnya di lembar kerja yang baru, new worksheet. Klik OK. Jadi dia muncul di lembar 7 kalau di tempat Ustadz nih. Ini variabel 1 eksperimen. Itu terlihat dari rata-ratanya 83 sama seperti data statistik deskriptifnya. Variabel 2 itu kelas kontrol. Gitu ya. Nah, ini terlihat ini datanya sangat kecil ini, yang peluang pada P, peluang 1 ekor, peluang pada 2 ekor ini. Ini supaya kita membuatnya menjadi 2 desimal belakang koma. Ganti jadi format cell, pilih.
pilih number, desimalnya jadi 2 desimal. Nah, itu jadi 0,00 itu jadi mendekat 0 ini ya, ini mendekat 0. Nah, peluang ini T statistik T hitungnya, ini T hitung. T hitung ini T kritis atau T tabel. Ini T kritis satu arah, ini T kritis 2 arah. Itu ya. Nah, kriteria pengujiannya, jika T statistiknya atau T hitung kurang dari T kritis atau T tabel, gitu ya, maka H0 diterima, terima H0. Kemudian sebaliknya, tolak H0 jika T statistik atau T hitungnya lebih dari T kritis atau T tabel. Gitu ya. Nah, sekarang dilihat T statistiknya berapa? T statistiknya berapa? 9,74 gini ya. Sedangkan T kritis yang untuk 2 arah itu 2,03. Sedangkan T kritis untuk 1 arah 1,69. Nah, kita pilih ambil yang 2 arah, two tail itu 2 arah. Karena nilai T statistik T hitungnya lebih besar dari T kritis atau T tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan nilai kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kalau mengarah kepada pengujian pengaruh, berarti ada pengaruh model, metode, atau strategi pembelajaran A yang diterapkan di kelas eksperimen terhadap kemampuan bahasa Arab, gitu ya. Jadi ada pengaruh. Dilihat dari pengujian kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak kedengeran siapa? Ahmad Al-Fadilah. Apa Ustaz, kan Anda tadi tinggal bentar ketinggalan lihat Ya. di nilai eksperimen aku angkonya banyak Ustaz, sedangkan Ustaz dibulatkan jadi yang 2 desimal. Lihat saja di 2 desimal belakang komanya. Gitu ya, biar tidak terlalu banyak angkanya gitu. Bisa kan? Jadi di klik kanan format number itu nanti dipilih 2 desimal di belakang koma biar mudah menganalisis datanya nanti. Ada yang mau ditanyakan? Cukup dimengerti atau bisa dipahami? Insyaallah bisa. Ya, kalau cukup atau sudah bisa dipahami, ini mungkin pertemuan yang terakhir gitu ya. Silakan kalau kita masih ada tambahan tugas itu ya untuk tugas statistika non parametrik kalau tidak salah ya. Ya, silakan dilengkapi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Gimana? Adakah lagi yang bertanya? Minggu depan tuh langsung UAS apa masih bahas? Langsung UAS. Untuk sistem UASnya kayak mana Ustaz? Ya, nanti Ustadz kirimkan seperti tugas. Silakan dikerjakan. Ya, tidak perlu tatap muka secara online. Silakan dikerjakan secara mandiri saja. Gitu ya? Ya, baik Ustaz. Ustaz. Ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.